Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya memenuhi tugas dari Bapak Aris Sudaryanto ya, selaku penanggung jawab mata kuliah Sistem Keamanan Komputer di kelas S, dengan saya pemateri dari Giwa Salsabila Ferrari Irianto dengan NBI 146190029. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan kriptografi dengan metode cipher ya. Dimana untuk metode kriptografi cipher ini dia menggunakan atau prosesnya peracakan ya, menggunakan 3 huruf ke depan begitu ya, atau mungkin beberapa huruf ke depan agar nanti untuk pesan atau teks yang akan diinputkan itu akan teracak gitu. Jadi misalkan saya contohkan ya, di sini saya melakukan encrypt ya dari nama saya sendiri, misalkan Giwa seperti ini ya. Nah, ketika nanti saya menginputkan sebuah key, nah key ini gunanya adalah untuk melihat gitu ya, fungsinya dari kita sendiri itu mau berapa kali loncatan atau apa ya istilahnya, mungkin lebih ke penggunaan metode cipher itu sendiri gitu. Nah, kalau misalkan saya contohkan ya di sini, misalkan key-nya itu saya inputkan menjadi 3 gitu ya. Nah, maka nanti ketika di proses encrypt, nah maka dari keempat huruf ini ya, ada G, I, W, A, itu diubah menjadi apa ya istilahnya, menjadi huruf eh, 3 setelahnya gitu. Jadi misalkan saya contoh di sini huruf G itu ketika ditambahkan 3 huruf ke depannya ya, berarti ada H, I, J. Nah, berarti kalau ditambahkan atau key-nya 3 itu huruf G menjadi huruf J. Nah, kemudian untuk huruf I itu nanti menjadi J, K, L, berarti huruf L. Kemudian W ini berarti kalau 3 huruf ke depannya ada Z, dan A ini adalah D. Nah, ini adalah proses encrypt-nya. Seperti itu. Nah, nanti ketika proses apa decrypt ya, decrypt di sini. Nah, decrypt ini nanti dia harus memasukkan apa ya, memasukkan hasil dari encryptan yang sebelumnya gitu. Jadi di sini hasil encrypt sebelumnya itu adalah JLZD ya. Sorry, huruf kecil semua, JLZD. Kemudian key-nya itu juga kita masukkan sama gitu ya. Agar nanti ketika di decrypt dia akan kembali ke huruf atau kata semula gitu ya. Ya di sini untuk kata JLZD dengan key 3 itu nanti dia menjadi Giwa ketika di decrypt gitu. Nah, nanti untuk programnya harapannya nanti prosesnya seperti ini gitu ya, ketika menggunakan kriptografi dari cipher. Nah, untuk key sendiri ini bebas ya, tidak hanya 3 gitu ya, bisa lebih dari 3, bisa misalkan 10, atau mungkin apa namanya, 1, atau mungkin 5, dan seterusnya gitu. Nah, kemudian kita kembali ke pembahasan di programnya ya. Jadi di sini ada contoh programnya. Nah, untuk pertama nanti kita perlu melakukan import ya, untuk bisa membaca string dari kata atau kalimat yang akan kita inputkan nantinya, seperti itu. Nah, nanti di sini ada 2 proses ya. Kita mendefinisikan atau membuat sebuah apa namanya, metode ya. Ada 2 di sini. Yang pertama metode untuk function ya. Kita membuat function. Di sini functionnya itu ada encrypt dan juga decrypt. Nah, dari masing-masing tersebut nanti mempunyai fungsi yang berbeda ya. Kalau yang encrypt di sini nanti dia akan prosesnya menambahkan satu huruf yang akan dijadikan encrypt itu akan ditambahkan dengan jumlah dari key-nya tadi gitu. Kalau jumlah key-nya ada 3, maka
abjadnya G, maka dia akan ditambahkan menjadi 3 ke depan, yaitu huruf J. Dan begitu seterusnya ya dengan kata atau kalimat yang lain gitu. Nah, fungsinya nanti di situ sebetulnya. Nah, nanti untuk yang encrypt di sini kita juga inputkan key ya. Jadi kita mendefinisikan juga nanti key-nya yang di mau itu berapa. Nah, kalau di sini untuk key kita batasi maksimal di sini adalah 26 gitu ya. Meskipun nanti di sini bisa sih sebetulnya diinputkan misalkan 100 gitu ya. Cuma nanti akan lebih panjang lagi untuk proses encrypt-nya dan akan lebih susah juga untuk di decrypt seperti itu ya. Dan akan banyak gitu. Nah, di sini saya contoh simpel aja, maksimal di sini adalah 26 untuk key-nya gitu. Jadi ada 26 abjad atau huruf ke depannya gitu ya ketika ditambahkan. Nah, kemudian nanti di sini fungsinya sama ya, akan ada perulangan gitu ya. Setiap kali nanti ada kata sampai habis kata atau hurufnya tadi, dia akan mengulang seterusnya begitu. Nah, kemudian untuk yang decrypt di sini perbedaannya adalah ketika diproses apa decryptnya ya. Jadi di decrypt ini dia akan mengurangi sejumlah dengan key-nya tadi. Gitu. Jadi kalau misalkan tadi key-nya adalah 3 gitu ya, ketika di decrypt dia akan mundur 3 huruf sebelumnya. Nah, 3 huruf sebelumnya dari J itu adalah G. Nah, di situ nanti dia akan bisa melakukan proses decrypt ke kalimat yang semulanya tadi, seperti itu. Dan itu nanti juga akan dilakukan perulangan gitu ya, menggunakan for untuk melakukan proses decrypt tadi sampai kata atau hurufnya tadi itu habis, seperti itu. Nah, setelah itu nanti kita membuat yang namanya adalah output ya. Di sini ada output, tapi di sini nanti saya membedakan ada 2 output begitu ya. Jadi nanti untuk yang output pertama itu adalah proses enkripsi dan yang proses kedua itu adalah dekripsi itu. Nah, dari masing-masing pilihan di sini gitu ya, nanti kita buat if else gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan saya mengetikkan mode ya atau pilihan prosesnya ini adalah 1, yaitu di mana encrypt. Nah, dia nanti perlu memasukkan dulu pesannya gitu ya. Pesan itu maksudnya adalah kata atau kalimat atau huruf apa yang mau kita encrypt seperti itu. Nah, setelah itu nanti di sini kita memanggil yang namanya encrypt pesan ya. Encrypt pesan ini di sini kita memanggil function encrypt pesan di sini. Dan nanti dia akan menjalankan mulai dari masukkan key-nya sampai ke perulangannya di sini. Begitu juga nanti dengan proses decrypt ya. Ketika saya memilih pilihan di 2 atau dekripsi. Dia nanti akan memasukkan pesan dulu atau kalimat atau katanya, kemudian nanti akan dilempar ke function dari decrypt zipper ini, kemudian nanti akan dijalankan perulangan dari decryptnya tadi. Begitu. Nah, kalau misalkan dari kita memilih mode di luar dari angka 1 atau 2, misalkan 3 dan seterusnya, dia akan gagal gitu ya, dan akan diberikan informasi bahwa harus inputannya antara 1 atau 2 saja, tidak boleh lebih atau selain dari itu. Nah, kalau kita run di sini, nah, kalau kita run seperti ini ya tampilannya, sama seperti yang kita buat di sini. Nah, kemudian kita ambil contoh saja ya di sini, misalkan encryptnya saya pilih mode 1 dulu gitu ya. Kemudian pesannya misalkan nama lengkap saya misalkan Salsabila Ferrari Irianto gitu ya. Kemudian untuk key-nya misalkan saya beri 5 misalkan. Kemudian saya enter. Nah, dia nanti akan menjadi seperti ini. Gitu ya. Seperti ini. Nah, untuk 5 ini berarti misalkan untuk apa namanya huruf-huruf yang nanti itu apa namanya, misalkan di sini ada huruf S gitu ya. Kalau huruf S itu ketika 5 huruf ke depannya adalah T U V W X ya, X seperti itu. Nah, nanti di sini ya peran dari untuk apa enkripsinya ini nanti ada di bagian sini seperti itu ya. Karena di sini akan dibagi menjadi 26 ini ya, 26
modulus 26 nantinya gitu. Jadi nanti rumusnya adalah hurufnya gitu ya, plus nanti key-nya misalkan 5, kemudian nanti akan dimoduluskan dengan 26 seperti itu. Nah, kalau misalkan ingin menjadi lebih sederhana atau lebih gampang gitu ya. Jadi di sini saya moduluskan 100 misalkan. Nah, nanti pesannya akan berbeda ya, tidak seperti ini nantinya. Nah, saya coba lagi misalkan di sini modenya 1, kemudian saya masukkan pesan dengan nama saya enter, masukkan key-nya 5. Nah, dia nanti akan berbeda gitu ya, ketika nanti key-nya akan diinputkan seperti ini gitu. Nah, kalau mau lebih sederhana lagi atau mungkin lebih dipahami oleh teman-teman ya untuk prosesnya nanti seperti apa. Nah, di sini saya pilih lagi mode 1 dan saya inputkan pesannya hanya seperti ini saja gitu ya. Seperti ini, saya enter. Kemudian key-nya saya masukkan di sini misalkan 5 ya. Nah, dia nanti akan menjadi huruf seperti ini. Seperti itu. Nah, nanti ketika saya run lagi gitu ya, kemudian saya pilih metode atau mode yang kedua yaitu dekripsi. Nah, kita nanti memasukkan pesannya bukan atas nama di atas ini ya, tapi pesannya itu yang diinputkan adalah hasil dari enkripsinya tadi. Kita copy saja bisa ya, kemudian kita enter dan kita masukkan key yang tadi kita inputkan di proses enkripsinya yaitu 5. Nah, ketika kita enter, nah dia nanti akan menjadi nama atau huruf atau kalimat sesuai dengan proses encrypt di awal gitu. Nah, kalau misalkan di sini saya ketikkan nama lengkap saya. Oh, sorry, karena di sini harusnya di stop dulu ya prosesnya. Oke, misalkan key-nya saya masukkan 5. Nah, dia nanti akan seperti ini gitu ya. Ketika kita run lagi, kemudian kita proses dekripsi dan pesan yang kita masukkan tadi dari proses enkripsinya seperti ini, kita copy, kita pastekan dan masukkan key-nya 5. Nah, dia nanti akan menjadi seperti ini. Begitu. Nah, kelemahan dari kode atau kriptografi cipher ini adalah memang kesulitannya dari atau kerumitannya itu dari semakin banyak pesan atau semakin banyak kata atau huruf atau kalimat yang diinputkan, dia nanti akan semakin rumit juga hasilnya gitu ya. Dan nanti ketika diproses dekripsi itu akan menimbulkan ada beberapa anomali ya. Seperti kalau kita lihat di sini ya, karena di sini ada kata-kata spasi, nah dia nanti akan dianggap dengan beberapa simbol di sini. Nah, ini nanti yang menjadi kelemahan ya, karena akan menyulitkan ketika memang proses enkripsi sama dekripsinya ini dibutuhkan untuk proses-proses tertentu yang memakan apa ya, atau membutuhkan bukti yang kuat atas pesan yang hasil dari dekripsi tadi. Kalau misalkan proses enkripsi sama dekripsinya hanya sebagai coba-coba saja, tidak menjadi pesan utama ya, misalkan di pemerintahan atau mungkin di pekerjaan, nah itu bisa. Tapi kalau sudah ranahnya ke pemerintahan atau pekerjaan yang mungkin membutuhkan keakuratan data, nah kriptografi dari cipher ini belum cocok gitu ya, karena semakin banyak tadi kalimat atau kata, dia nanti akan menjadi hasil dekripsi yang anomali seperti ini tadi gitu. Tapi kalau misalkan kata atau kalimatnya itu singkat gitu ya atau kecil saja frekuensinya, dia nanti akan menjadi akurat seperti itu. Seperti itu saja penjelasan dari saya ya. Mungkin kalau misalkan ada yang kurang paham nanti bisa berkomentar atau mungkin nanti bisa menyampaikan ke saya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.